Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah Bahasa Indonesia di video keempat. Di video keempat, saya akan membahas urutan soal dari nomor 16 sampai soal nomor 20. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal 15 sampai soal 17. Sarapan penting bagi kesehatan tubuh. Saat bangun tidur, kadar zat gula berada di tingkat paling rendah. Rendahnya kadar gula menyebabkan energi tubuh berkurang. Dengan energi yang sedikit, kita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Untuk itu, sarapan harus dilakukan. Dengan sarapan, energi tubuh yang hilang setelah 7-8 jam kita beristirahat di malam hari akan digantikan. Energi yang penuh akan membuat kita bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, nomor 16 pertanyaannya, arti dari kadar pada paragraf tersebut adalah, kadar zat gula. Itu artinya apa? Baik, kita bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kadar adalah jumlah hasil pengukuran dalam presentasi mengenai gejala sesuatu atau gejala tertentu. Nah, jadi kita tentukan untuk jawaban nomor 16, arti dari kadar pada paragraf tersebut adalah presentasi hasil pengukuran. Selanjutnya nomor 17 ya, masih teks ini mengenai sarapan. Dan pertanyaannya kita perhatikan. Antonim. Nah, antonim itu adalah lawan kata ya. Antonim dari kata positif yang terdapat pada paragraf tersebut. Nah, di sini ada kalimat energi yang penuh akan membuat kita bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan pertanyaannya, antonim lawan kata dari kata positif pada paragraf tersebut adalah B ya, negatif. Jadi lawan kata dari kata positif adalah negatif. Selanjutnya nomor 18. Bacalah ilustrasi berikut. Pak Karman terkenal sebagai seorang pelukis andal. Melukis menjadi pekerjaan utamanya. Tono, anak Pak Karman yang masih SD pun sepertinya menuruni bakat ayahnya. Ia sudah mahir menggambar sejak berada di taman kanak-kanak. Saat SD, Tono berhasil memenangi berbagai perlombaan menggambar. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. B. Tidak ada gading yang tak retak. C. Bagai pinang dibelah dua. D. Bagai anjing dan kucing. Keempat peribahasa ini ya, A, B, C, dan D kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, buah jauh tidak jauh dari pohonnya. Itu artinya sifat anak tidak jauh dari orang tuanya ya. Kemudian yang B, tak ada gading yang tak retak adalah tidak ada sesuatu yang tidak ada cacatnya. Kemudian yang C, bagai pinang dibelah dua. Nah, itu adalah dua orang yang serupa benar. Kemudian yang D, bagai anjing dan kucing ya. Ini adalah maksudnya dua orang yang saling bermusuhan dan tidak dapat didamaikan. Nah, dari keempat peribahasa ini kita bisa menemukan ya jawabannya kira-kira yang mana. Dalam kalimat di atas atau dalam ilustrasi di atas ada kalimat Tono, anak Pak Karman yang masih SD pun sepertinya menuruni bakat ayahnya. Jadi di sini ada bahasa orang tua dengan anak ya yang bakatnya serupa gitu. Jadi anak tidak jauh dari ayahnya. Jadi kita tentukan untuk jawabannya adalah A, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang artinya sifat anak tidak jauh dari orang tuanya. Pak Karman adalah seorang pelukis andal. Anaknya yang bernama Tono, dia bakat menggambar. Bahkan di SD dia berhasil memenangi berbagai perlombaan menggambar. Oke, jawabannya untuk nomor 18 adalah A, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Selanjutnya nomor 19. Bacalah ilustrasi berikut. Saat hendak masuk kelas, Dodi yang sedang terburu-buru tidak sengaja menabrak Banu. Banu langsung marah-marah kepada Dodi. Banu tidak berhenti marah meskipun Dodi sudah meminta maaf kepadanya. Banu memang terkenal marah. Tersinggung sedikit saja ia langsung marah. Ungkapan untuk menggambarkan watak Banu yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A, ringan tangan, B, darah panas, C, darah kotor, D, buah bibir. Nah, ungkapan ini kita bahas terlebih dahulu ya. Yang pertama, ringan tangan. Menurut KBBI, arti ringan tangan adalah suka menolong. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk orang yang memiliki sigap ya atau tangkas dalam menghadapi situasi tertentu. Misalnya saat orang tersebut melihat temannya membutuhkan pertolongan. Yang B itu darah panas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti darah panas adalah pemarah. Kemudian yang C darah kotor. Darah kotor
dalam dunia medis yang dimaksud dengan darah kotor mengacu pada darah yang kekurangan oksigen. Kemudian buah bibir, ya, menurut KBBI buah bibir adalah selalu menjadi bahan sebutan atau pembicaraan orang. Oke, dalam teks atau ilustrasi di atas kita lihat ada kalimat Banu memang terkenal pemarah. Sedangkan dalam ungkapan di bawah ini ya, ringan tangan, darah panas, darah kotor, buah bibir, yang arti pemarah di sini adalah darah panas ya. Jadi yang B jawabannya, yang B yaitu darah panas. Yang artinya darah panas itu adalah pemarah. Sedangkan Banu dalam teks di atas adalah seorang pemarah gitu ya. Jadi kita tentukan untuk jawaban soal nomor 19 adalah B, darah panas. Nomor 20, bacalah pantun berikut. Pergi berkuda dengan Dahlia, memacu kencang lewati pagar. Usia muda jangan disia, kumpulkan bekal dengan belajar. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah A. Berkuda lebih menyenangkan jika dipacu dengan kencang. B. Saat usia masih muda harus berkuda sesering mungkin. C. Belajar sebanyak-banyaknya selagi masih muda. D. Belajar berkuda agar bisa melewati pagar. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita bahas terlebih dahulu ya mengenai bagian pantun. Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, yaitu pergi berkuda dengan Dahlia, memacu kencang lewati pagar. Nah, itu adalah sampiran. Sedangkan isi letaknya pada dua baris terakhir, yaitu baris ketiga dan baris keempat. Bagian ini merupakan tujuan atau maksud dari pantun sesuai dengan jenisnya. Misalnya pada pantun nasihat. Bagian inilah yang mengandung pesan kepada pembaca atau pendengar. Jadi kita bisa menentukan untuk jawaban nomor 20 yaitu jawabannya berada di bagian isi ya, karena pesan yang terkandung dalam pantun berarti posisinya berada di bagian isi ya, di baris ketiga dan baris keempat. Yang pertama, yang A kita lihat berkuda lebih menyenangkan jika dipacu dengan kencang. Nah, ini adalah masuk ke sampiran ya, kurang tepat. Kemudian yang B, saat usia masih muda harus berkuda sesering mungkin. Nah, ini berarti ada perpaduan antara isi dan sampiran. Nah, ini kurang tepat juga karena posisi pesan itu berada di 3 dan 4. Kemudian yang C, belajar sebanyak-banyaknya selagi masih muda. Nah, ini jawaban yang tepat ya untuk C. Kemudian yang D, belajar berkuda. Nah, ini berarti masuk ke sampiran. Oke, jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 20 adalah C. Belajar sebanyak-banyaknya selagi masih muda. Nah, itulah pembahasan soal ujian bahasa Indonesia ya di video keempat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video yang kelima. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.